Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niam Samil Aulia dari kelas 7A MTS Ma'arif 06 Bojong Sari. Pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai orang tua saya. Perkenalkan, nama orang tua saya Misbahuddin SPDI. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Pak, orang baik itu seperti apa, Pak? Orang baik itu orang yang dapat melaksanakan aturan sesuai dengan ketentuan, baik itu aturan agama, aturan masyarakat, aturan adat istiadat maupun aturan negara. Kalau orang dapat melaksanakan aturan-aturan, maka orang itu disebut dengan orang baik. Kalau tidak mematuhi peraturan itu bagaimana, Pak? Kalau tidak mematuhi peraturan ya berarti sebaliknya, itu orang yang buruk, orang yang tidak baik. Jadi orang baik itu seperti apa, Pak? Untuk bisa menjadi orang baik ya pertama harus ikhlas. Karena dengan kita ikhlas dalam melakukan aturan-aturan yang ada, aturan-aturan yang telah ditentukan, maka kita akan melaksanakannya itu bisa dengan maksimal. Misalkan ada aturan dalam Islam, sehari sholat 5 waktu yang wajib dilaksanakan, maka dia akan melaksanakan sholat itu tepat pada waktunya karena dia ikhlas dalam menjalankan tanpa beban. Ada di jalan, ada lampu lalu lintas, ada merah, hijau, kuning. Ketika lampu merah dia akan berhenti mengikuti aturan tersebut dengan ikhlas, tanpa menerobos dan mau menunggu dengan sabar. Maka untuk jadi orang baik ya harus ikhlas. Kemudian menjadi orang baik juga harus tahu, harus mau belajar tentang berbagai macam kehidupan. Karena dengan belajar kita akan melaksanakan sesuatu itu tahu manfaat dan tahu mafsadatnya. Hal-hal yang jelek itu apa sih nanti yang akan mengakibatkan dari perbuatan-perbuatan itu. Jadi dia melaksanakan segala sesuatu tahu alasannya, baik buruknya itu dipertimbangkan dalam berbagai hal. Dan juga harus sabar dalam menjalankan kehidupan. Dengan sabar itu maka dia akan bisa mengontrol dirinya di berbagai macam situasi dan kondisi. Dia akan bisa mengontrol. Maka dengan dia bisa mengontrol diri, dia akan melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, sesuai dengan performanya. Itu seperti itu. Dan juga harus bersikap bijaksana, mau memahami orang lain, mau memahami situasi dan kondisi di sekitar. Jadi dalam mengambil sesuatu, mengambil keputusan, melakukan sesuatu tidak semaunya sendiri. Itu salah satu cara menjadi orang baik. Kalau malas belajar, kedepannya bisa sukses seperti apa? Orang ingin sukses harus berilmu. Karena sahabat Ali itu dalam asarnya mengatakan, barang siapa menginginkan kehidupan baik di dunia, maka harus dengan ilmu. Ketika orang itu juga ingin menginginkan hidupnya baik di akhirat, itu juga harus dengan ilmu. Kalau ingin hidup di dunia dan akhirat baik, juga harus dengan ilmu. Untuk bisa dapat ilmu kan harus belajar. Maka ketika seseorang malas belajar itu sangatlah susah untuk bisa menjadi orang yang sukses.
Maka ketika orang ingin sukses ya harus rajin belajar. Kalau cara menghilangkan rasa malas dalam belajar itu seperti apa, Pak? Untuk menghilangkan rasa malas ya dia harus mau menyadari tentang dirinya sendiri. Saya itu hidup mau apa? Hidup untuk apa? Saya hidup ini lama apa sebentar? Saya punya tanggung jawab apa tidak? Kalau dia mau menyadari dirinya sendiri, dia akan menjadi orang yang rajin. Misalkan dia menjadi seorang pelajar, kalau dia itu tidak menyadari dirinya sendiri sebagai seorang pelajar, dia tidak akan mau melaksanakan belajar karena dia tidak sadar bahwa dirinya ini pelajar yang harus belajar untuk bisa mencapai prestasi, mencari ilmu untuk bisa dapat ilmu. Dia tidak sadar tentang dirinya bahwa dia itu adalah makhluk Allah yang harus beribadah, menyembah kepada Allah. Kalau dia tidak menyadari hal itu, maka dia akan malas untuk melaksanakan ibadah. Dia tidak menyadari dirinya bahwa dia itu warga negara. Kalau dia tidak sadar akan dirinya bahwa dia itu warga negara, maka dia akan malas, tidak mau mengikuti aturan-aturan dalam negara. Dia tidak sadar bahwa dia itu bagian dari masyarakat. Kalau dia tidak sadar bahwa dirinya itu bagian dari masyarakat, maka dia tidak akan mengikuti aturan-aturan yang berada di masyarakat, tidak mau bermasyarakat karena dia tidak sadar. Maka dia akan malas mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat. Jadi untuk bisa menjadi orang yang rajin menghilangkan rasa malas, itu dia harus menyadari tentang status dirinya. Demikian itu yang bisa dapat sampaikan tentang hal-hal yang terkait menjadi orang baik dan menghilangkan rasa malas. Terima kasih Bapak. Itulah sekilas wawancara saya terhadap orang tua saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.